Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas beberapa contoh soal untuk menggunakan tabel pasangan transformasi Laplace dari beberapa sinyal umum. Jadi ini adalah tabel pasangan transformasi Laplace. Kita langsung saja mulai untuk menyelesaikan soal yang pertama. Di sini soal yang pertama adalah gabungan antara dua buah sinyal yang umum. Yang pertama adalah UT, kemudian ditambah dengan TUT. Nah, kalau ada yang seperti ini, dua buah sinyal umum, kita bisa memanfaatkan tabel pasangan transformasi Laplace. Kita lihat UT. Ini suku yang pertama ya, ada UT, kemudian ada TUT. Kalau menurut teorema transformasi Laplace yang kedua, di situ penjumlahan dan beda di situ maksudnya bisa pengurangan. Jadi hasil transformasi Laplace-nya adalah, jadi ini kan ada X1, ada suku pertama, ada suku yang kedua, ada sinyal yang pertama ditambah dengan sinyal yang kedua. Hasil transformasi Laplace-nya nanti adalah hasil transformasi Laplace dari sinyal yang pertama ditambah dengan hasil transformasi dari sinyal yang kedua atau suku kedua gitu. Nah, ini juga begitu. Berarti kita cari dulu hasil transformasi dari sinyal UT. UT di sini hasil transformasinya adalah 1/S dengan ROC real, bagian real dari S harus lebih besar dari 0. Jadi ininya suku yang pertama itu 1/S, XS-nya adalah 1/S, ROC-nya bagian real S lebih besar dari 0. Kemudian suku yang kedua itu adalah TUT. Kita cari TUT ada di sini. Dia hasil transformasinya adalah 1/S kuadrat dengan ROC bagian real dari S lebih besar dari 0. Jadi ini tadi hasilnya begini, 1/S kuadrat dengan ROC bagian real S lebih besar dari 0. Nah, sesuai teorema tadi, hasil dua transformasi ini kita gabungkan, sehingga jawabannya adalah kita akan nyari XS dari secara keseluruhan, bukan per suku. Berarti hasil transformasi dari XT atau XT-nya tadi adalah UT plus TUT itu adalah 1/S ditambah 1/S kuadrat ya. Ini. Kemudian ini adalah XS-nya ya, XS secara keseluruhan. Kemudian ini kita samakan penyebutnya. Ini kan S, ini S kuadrat. Kalau kita samakan penyebutnya, bisa kita pakai S kuadrat ya. S kuadrat, kalau di sini jadi S kuadrat berarti atasnya harus kita kalikan S. Berarti di sini S ya. Dari S menjadi S kuadrat kan dikali S, berarti yang atas juga kita kalikan S ya. Ini pelajaran sekolah dasar dulu, semoga masih ingat. Kemudian 1/S kuadrat karena tidak mengalami perubahan di sini tetap 1 sesuai dengan yang ini ya. Nah, ini adalah hasil akhirnya XS yang kita cari. Tapi ingat, kita kan perlu untuk mencari ROC-nya, bukan hanya hasil transformasinya saja. Berarti kita perlu memperhatikan zeros dan poles-nya. Ingat kembali bahwa zeros itu diperoleh dari pembilang. Pembilang ini kita samakan sama dengan kan 0 sehingga diperoleh S sama dengan min 1. Kemudian poles itu dicari dari penyebutnya adalah S kuadrat, kita sama dengan kan 0 sehingga diperoleh S-nya adalah 0. S kuadrat sama dengan 0 berarti S sama dengan 0. Kemudian kita sudah punya zerosnya adalah min 1, polesnya adalah
0. Kita bisa cari ROC-nya. Kalau ROC-nya tadi dari suku yang pertama adalah lebih besar dari 0, kemudian dari suku yang kedua juga lebih besar dari 0, bisa diperkirakan dia ROC-nya juga adalah real. Bagian real dari S itu lebih besar dari 0. Jadi kalau kita gambarkan di bidang S, ini bagian real, ini bagian imajiner. Zerosnya adalah -1. Zeros itu simbolnya, saya pakai warna lain, simbolnya adalah bulat. Kemudian ketika di 0, ini kan 0 ya, polesnya 0, dia adalah poles. Berarti poles itu nggak boleh masuk pada ROC, jadi di sini harus putus-putus. Yang diminta lebih besar dari 0, berarti yang diarsir adalah yang di sebelah kanannya. Nah, ini adalah hasilnya. Hasilnya berarti ini tadi XS-nya, kemudian gambarnya atau ROC-nya adalah ini, gambar di bidang S-nya adalah ini, gitu ya. Ini adalah soal yang pertama. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, ada dua buah suku juga mirip dengan yang tadi, cuma bentuknya saya di sini pakai yang ini, E pangkat A min AT maksud saya. Nah, ini kita cari bentuk ini di tabel tuh yang mana? 2 kali E pangkat min AT, 2 kali E pangkat min AT itu nih ya, mirip dengan yang ini, E pangkat min AT UT. Jadi jawabannya adalah 1/S plus A. Jadi yang ini transformasi Laplace-nya adalah 1/S plus A. Dengan ROC-nya adalah bagian real dari S lebih besar dari mana tadi ini ya, lebih besar dari min A atau min real A. Di sini A-nya adalah bilangan real, jadi nggak perlu dituliskan. Di sini saya kasih keterangan ya, A adalah bilangan real. Ini sehingga di sininya tidak perlu lagi kita tulis real karena memang dia sudah diketahui bahwa A ini adalah bilangan real. Sekarang suku yang kedua. Suku yang kedua ini sama-sama mengandung E pangkat min AT UT. Tapi ingat di sini ada T di situ ya. Ada pengali T, berarti kita pakai yang ini. Berarti jawabannya 1/S plus A kuadrat. Berarti yang ini, suku yang ini jawabannya 1/S plus A kuadrat. Begini ya maksudnya, dikuadratkan. Kemudian ROC-nya adalah real S lebih besar dari, sama ya, lebih besar dari min A gitu. Nah, tapi ingat, perhatikan lagi bahwa di sini itu ada angka 2, di sini ada angka min 3. Berarti enggak hanya ada 1/S plus A, enggak hanya yang ada ini, tapi harus kita kalikan dengan 2 untuk yang suku pertama. Untuk yang suku yang kedua kita kalikan dengan min 3. Ini ya, ini adalah caranya. Ini sesuai dengan teorema. Kalau kalian lihat di tabel juga ada di situ perkalian dengan konstanta. Nah, kalau kalau sinyal xt-nya itu dikalikan dengan konstanta k, maka hasil transformasinya juga nanti dikalikan dengan konstanta k. Nah, secara praktis ini contohnya ada di nomor yang ini. Jadi karena ini dikalikan 2, maka hasil transformasinya juga dikalikan 2. Karena di sini dikalikan min 3, maka hasil transformasinya juga dikalikan min 3, begitu ya.
Nah, kalau sudah ketemu masing-masing sukunya, kita bisa cari jawabannya. XS adalah hasil transformasi dari 2E pangkat min AT UT dikurangi 3T E pangkat min AT UT. Gini ya, ini tadi adalah transformasi Laplace ya, transformasi Laplace. Nah, dari sini tadi berarti kita ini kan dikalikan, langsung saja kita ubah bentuknya seperti ini, langsung dikalikan. Ini juga begitu, langsung saya kalikan sehingga diperoleh bentuknya seperti ini. Nah, kalau sudah diketahui dua sukunya, kita proses, kita samakan penyebutnya kayak yang tadi. Ini kan S plus A, ini S plus A kuadrat, maka penyebutnya bisa kita samakan menjadi S plus A kuadrat. Nah, karena di sini S plus A awalnya diubah menjadi S plus A kuadrat, maka harus kita kalikan dengan S plus A. Kemudian yang di sini tetap 3. Ya. Terus ini kita proses. Kita kalikan ya, 2 kali S, 2S, 2 kali A, 2A min 3 per S plus A kuadrat gini. Nah, dari sini kita cari poles dan zerosnya. Zeros dan poles. Zeros itu dilihat dari yang atas. 2S plus 2A min 3 sama dengan 0, sehingga S nya nanti akan diperoleh 2S dulu ya, kita pindah yang lain, berarti min 2A plus 3, sehingga diperoleh nilai S nya adalah min 2A plus 3 per 2 atau sama dengan nih, bisa kita sederhanakan, min 2A per 2 itu min A, kemudian plus 3 per 2 ya. Berarti ini adalah zerosnya. Polesnya berarti kita lihat yang bawah, S plus A kan kuadrat ya, kuadrat sama dengan 0. Ini kita cukup perhatikan yang satu aja, S plus A sama dengan 0, diperoleh S sama dengan min A. Nah, ini zeros, ini poles. Kemudian ROC-nya sekarang. ROC-nya tadi kalau dilihat dari kedua buah suku sama-sama lebih besar dari min A, maka ROC untuk hasil keseluruhannya juga sama. Bagian real dari S harus lebih besar dari min A. Kalau kita gambarkan di bidang S, ini bagian real, ini bagian imajiner. Ini min A itu kan A nya belum diketahui ya, berarti ada dua buah versi. Untuk A yang positif, kalau A nya positif berarti min A itu pasti negatif ya. Ini min A. Selain min A kita butuh min A plus 3, 2. Kalau ditambahkan berarti dia lebih ke kanan, berarti ini saya ambil begini saja, min A nya anggap di sini, berarti lebih ke kanannya adalah di sini biar enggak desel-deselan ini ya. Kemudian min A ini adalah nilai dari poles. Poles itu simbolnya silang, sedangkan zeros itu simbolnya bulat. Kemudian poles itu putus-putus, berarti di sini dikasih putus-putus. Yang dipilih adalah yang lebih besar dari min A, berarti yang diarsir yang di situ. Nah, yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah apabila A-nya kurang dari 0, berarti gambar di bidang S-nya begini. Kalau A-nya kurang dari 0, maka min A itu di bagian positif, dan min A plus 3 per 2 itu pasti lebih kanannya dari min A. Ini poles, ini zeros.
pulse itu nggak boleh termasuk dalam ROC, maka kita kasih garis putus-putus, dan yang dipilih adalah yang lebih besar ini loh, ini yang lebih besar dari min A, berarti yang di sebelah kanannya. Untuk lebih jelas tentang ROC, kenapa dia putus-putus dan lain sebagainya, itu bisa kalian baca di modul di bagian sifat-sifat ROC. Tidak saya buatkan videonya, tapi bisa kalian baca sendiri ya. Sekarang masuk yang ke nomor 3. Nomor 3 ini adalah contoh soal yang terakhir untuk video ini. Ini ada suku, ada 2 buah sinyal E pangkat min 2T UT, berarti kalau kita cari di tabel E pangkat min 2T UT itu kan ini ya, E pangkat min AT UT. Tapi A di sini nilainya tertentu, yaitu A sama dengan 2. Sehingga hasil transformasinya kalau di sini 1/S plus A, itu berarti 1/S plus 2, karena di sini A-nya diketahui sama dengan 2, maka langsung bukan lagi S plus A tapi S plus 2. Sekarang yang suku yang kedua, cos 2T UT. Kita cari di sini ada cos omega 0 T UT. Di sininya 2, berarti omega 0-nya kita tahu bahwa dia bernilai 2. Berarti nanti hasil transformasinya adalah S per S kuadrat plus 2 kuadrat. S per S kuadrat plus 2 kuadrat. Nah, ROC-nya jangan lupa. ROC-nya adalah ROC untuk yang cos ini real S lebih besar dari 0, sedangkan ROC yang ini tadi yang suku pertama adalah lebih besar dari real S lebih besar dari min real A. Real S lebih besar dari min real A. Nah, ini kan tadi A-nya sama dengan 2, berarti di sini min 2. Nah, kalau sudah ketemu transformasi Laplace dari masing-masing suku, kita bisa menentukan hasil transformasi Laplace dari XT secara keseluruhan. Berarti transformasi Laplace dari E pangkat min 2T UT min cos 2T UT adalah 1/S per 2 min, jangan lupa ya, ini min tandanya, berarti di sini min S per S kuadrat plus 2 kuadrat. 2 kuadrat di sini boleh langsung ditulis sebagai 4 gitu boleh. Nah, ini kita proses, kan ini penyebutnya belum sama. Berarti kita samakan penyebutnya, bisa pakai perkalian S plus 2 dikalikan S kuadrat plus 4. Ini saya langsung tulis 4 ya. Kemudian jadinya dikalikan silang, ini nanti dikalikan ini S kuadrat plus 4 dikurangi S kali S plus 2. Jadi dikali silang ya. Ini kali ini dikurangi ini kali ini. Nah, ini kita olah S kuadrat plus 4 min S kali S kuadrat S kali 2 min 2S. Ini bisa kita kalikan, bisa tidak. Untuk menjawab hasil transformasi lebih baik dikalikan, tapi untuk mencari ROC, untuk mencari zeros dan polesnya itu lebih baik nggak perlu dikalikan. Kita kalikan dulu. S pangkat 3 plus 4S plus 2S kuadrat plus 8 ya. Didistribusikan S kali S kuadrat S pangkat 3, S kali 4 4S, 2 kali S kuadrat 2S kuadrat, 2 kali 4 8 gitu ya. Terus di sini
ada suku yang sama saling menghilangkan berarti habis ya. Sehingga kita bisa tulis ulang, ini min 2S plus 4 per S pangkat 3 plus 2S kuadrat. Ini saya urutkan 4S plus 8. Nah, ini adalah XS-nya, hasil transformasinya. Bagaimana dengan ROC-nya? Kita tinjau dulu zeros dan poles-nya. Zeros, poles. Zerosnya itu diambil dari yang atas, min 2S plus 4 sama dengan 0, berarti min 2S sama dengan min 4, sehingga S sama dengan min 4 per min 2. Saya pelan-pelan hitungnya agar lebih jelas. Min 4 bagi min 2 adalah 2, berarti zerosnya diperoleh 1 buah zeros, yaitu 2. Polesnya kalau ambil dari sini pasti kita kesulitan. Nah, ambillah dari yang di sini yang masih berupa faktor. Jadi S plus 2 S kuadrat plus 4 sama dengan 0. Nah, dari yang di sini, dari yang faktor yang pertama, S plus 2 sama dengan 0 diperoleh S sama dengan min 2. Kalau dari yang di sini diperoleh S kuadrat plus 4 sama dengan 0, S kuadrat sama dengan min 4, S kuadrat bukan S maksud saya, S sama dengan plus minus akar min 4. Akar min 4 itu sama dengan plus minusnya ikut ya. Akar min 4 itu berarti sesuatu yang imajiner, karena akar dari bilangan negatif itu imajiner. Berarti saya pelan-pelan, akar 4 I itu imajiner. Berarti di sini plus minus 2I ya, hasilnya begitu. Nah, kalau seperti ini berarti yang muncul adalah bagian imajinernya, yaitu 2. Bagian realnya bagaimana? Bagian realnya karena nggak ada berarti 0. Bagian real dari S, bagian real dari S, real dari S adalah 0. Ini bukan ROC ya, tapi yang ini. Terus, nah, zero sudah ketemu, pole sudah ketemu. Sekarang kita plot di bidang S. Ini bidang S, ini bagian real, ini bagian imajiner. Kita perlu ngeplot 2, 0 dan min 2. Min 2, 0, 2. Zerosnya itu 2, berarti ini 0. Polesnya itu min 2 dan 0. Yang diminta tadi adalah, kita kembali ke atas lagi. Masing-masing suku tadi bagian realnya lebih besar dari min 2 dan lebih besar dari 0. Otomatis kalau misalkan kita bikin apa namanya, garis bilangan, di sini kan min 2, ini kan 0. Yang satu lebih besar dari min 2, yang satu lagi lebih besar dari 0. Maka yang kita pilih adalah, yang memenuhi adalah yang lebih besar dari 0. Nah, itu pun yang terjadi di sini. Berarti yang dipilih adalah yang lebih besar dari 0. ROC adalah bagian real S itu lebih besar dari 0. Gitu ya. Ini adalah 3 buah contoh soal untuk bagaimana cara kita memanfaatkan tabel pasangan transformasi Laplace untuk mencari sinyal-sinyal yang ingin kita transformasikan. Gitu ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.